Selamat datang kembali di The Deep Dive. Nah, hari ini kita mau menyelami satu konsep yang penting banget nih dalam software development. Memutus kopling temporal, atau kalau pakai istilah Inggrisnya, breaking temporal coupling. Ini inspirasinya dari buku klasik The Pragmatic Programmer, bab 33 kalau nggak salah. Betul, buku yang bagus itu. Iya kan? Nah, misi kita hari ini simple. Kita bongkar bareng apa sih kopling temporal itu, kenapa ini bisa jadi problem buat sistem yang Anda bikin, dan ya, gimana cara mulai ngenalinnya. Ini nyambung banget sama konsep konkurensi. Jadi, kemampuan sistem buat nanganin banyak hal barengan gitu. Nggak harus satu-satu. Oke, Beh, kita mulai aja ya. Siap, mari. Oke, jadi kopling temporal itu pada dasarnya kondisi di mana kode kita, sengaja atau enggak, itu maksa urutan tertentu buat beberapa operasi. Padahal ya, urutan itu sebenarnya nggak mutlak perlu buat nyelesain tugasnya. Jadi ada ketergantungan waktu yang nggak esensial gitu ya? Nah, persis. Ciri-cirinya itu, misalnya Anda lihat operasi A harus kelar dulu baru B bisa mulai. Padahal mungkin aja keduanya bisa jalan barengan atau paling nggak tumpang tindih waktunya. Oke. Atau alur eksekusinya kaku banget. Pokoknya harus langkah 1, terus 2, terus 3. Nggak ada alasan bisnis yang kuat gitu. Seringnya malah pakai sinkronisasi yang berlebihan. Betul. Dan kenapa ini jadi masalah gitu kan? Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal kehilangan fleksibilitas. Itu inti masalahnya. Fleksibilitas ya? Ya, saat kita udah ikat logika kita sama urutan waktu yang sebenarnya nggak penting-penting amat, kita itu lagi bangun sistem yang, ya, kaku. Susah adaptasi nanti kalau ada perubahan kebutuhan atau teknologi. Masuk akal. Dampak negatifnya juga, wah, lumayan banyak loh. Pertama, ya jelas, performa. Sistem jadi lebih lambat kan? Nggak bisa manfaatin prosesor multicore yang udah canggih sekarang. Oke. Terus, throughput juga turun. Jumlah kerjaan yang bisa selesai dalam satu waktu itu jadi dikit. Karena banyak proses yang saling tunggu. Blocking istilahnya. Blocking. Sering dengar itu. Nah, itu dia. Terus, skalabilitas juga jadi terbatas. Susah nanti mau scaling horizontal kalau alur utamanya sekuensial banget. Bikin bottleneck, sumber daya jadi nggak efisien. Dari semua itu performa, skalabilitas, mana sih yang paling kerasa gitu ya di tim development sehari-hari? Yang paling sering jadi, duri dalam daging? Pertanyaan bagus. Nah, ini nyambung ke poin lain. Maintainability sama developer experience. Kode yang udah terikat urutan waktu gitu, susah diubah. Oh iya ya. Kalau ada perubahan satu, efeknya bisa kemana-mana. Debuggingnya juga jadi lebih ribet. Terus testing. Wah, itu juga jadi susah, karena kita harus siapin kondisi urutan yang pas banget. Repot ya berarti? Banget. Ini semua bikin developer experience jadi kurang enak. Kode kerasa rapuh, onboarding orang baru jadi lama, technical debt numpuk. Ujung-ujungnya, reliabilitas sistem juga kena. Jadi kurang responsif, satu bagian gagal, bisa jadi seluruh proses berhenti. Wah, kompleks juga ya dampaknya. Oke. Kalau gitu, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngenalin si hantu kopling temporal ini di kode kita? Ada tanda-tanda khusus gitu nggak? Ada. Nah, ini dia nih bagian yang penting. Sumber kita nyebut beberapa red flags atau tanda bahaya. Misalnya pemrosesan sekuensial yang kayaknya kok berlebihan. Contohnya gimana tuh? Misal Anda lihat kode manggil step 1, hasilnya dipakai step 2, terus hasilnya lagi dipakai step 3. Padahal mungkin aja step 1 sama step 3 tuh sebenarnya nggak saling butuh dan bisa jalan barengan. Oke, paham. Nah, tanda lain itu blocking calls yang nggak perlu. Contoh paling gampang, ambil data user dari satu service, nunggu, baru setelah itu ambil data produk dari service lain, nunggu lagi. Padahal bisa barengan ya? Iya, keduanya kan saling blocking, padahal bisa aja dijalanin paralel buat hemat waktu. Ada juga soal rigid state management. Status objek harus berubah urut banget, nggak fleksibel. Sama pola komunikasi antar service yang serba sinkron, semua nunggu giliran. Betul. Dan yang menarik di sini adalah kopling temporal ini seringkali halus, nggak selalu kelihatan jelas gitu. Nggak kentara ya? Iya. Kadang kan pemrosesan sekuensial emang perlu karena logika bisnis atau ketergantungan data. Jebakannya itu kalau kita bikin sekuensial cuma karena, ya kebiasaan kita nulis kodenya gitu.
bukan karena emang butuh. Hmm, Nah, tapi ada tools kok yang bisa bantu deteksi. Profiling tools misalnya, bisa nunjukin di mana aja kode kita habis waktu buat nunggu. Itu sering jadi petunjuk blocking. oh oke. Analisis dependensi juga bisa bantu petain siapa manggil siapa. Kadang kelihatan rantai yang bisa diputus. Terus, ya monitoring performa real time sama code review yang fokusnya di pola-pola ini juga ngebantu banget. Sip, sip. Jadi, intinya apa nih buat Anda semua yang dengerin? Kopling temporal ini, sadar atau enggak, itu bisa membatasi potensi sistem yang Anda bangun. Dia maksa urutan waktu yang sebenarnya nggak fundamental. Betul. Ini bukan cuma soal performa sesaat ya, tapi soal bangun sistem yang bisa bernafas, fleksibel, tangguh buat ke depan. Kuncinya yaitu, mulai lebih kritis bedain mana urutan yang emang perlu, mana yang cuma dipaksain sama desain atau kebiasaan. Iya, mengenali perbedaannya itu langkah awal yang krusial. Oke. Nah, ini mungkin jadi satu pemikiran penutup ya buat Anda renungkan. Coba deh perhatiin. Selain di kode yang Anda tulis atau review, di mana lagi sih dalam alur kerja tim Anda atau mungkin proses bisnis di kantor? Atau bahkan di rutinitas seharian Anda sendiri? Anda mungkin melihat adanya kopling temporal yang nggak perlu. Ada nggak ketergantungan urutan yang mungkin tanpa sadar membatasi efisiensi, kecepatan, atau fleksibilitas Anda buat mencapai sesuatu? Coba direnungkan. Pertanyaan yang menarik banget itu. Oke dah, terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa ngasih kacamata baru ya buat melihat gimana urutan waktu itu membentuk dan kadang ya membatasi apa yang kita bangun. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Pernah nggak sih Anda merasa sistem Anda tuh kayak antrian kasir yang lemot banget? Satu kelar baru deh yang lain bisa jalan. Iya, sering banget itu. Namanya kopling temporal ya. Jadi banyak hal saling nunggu giliran berdasarkan waktu. Padahal mungkin nggak harus gitu. Nah, di deep dive kita kali ini, kita mau lanjutin nih, fokusnya ke bagaimana caranya kita mutusin rantai waktu ini. Kita pakai sumber-sumber yang sudah Anda bagikan kemarin ya. Betul sekali. Misi kita ini menggali cara-cara praktis dari materi Anda. Gimana biar sistem Anda jadi lebih lincah, efisien, terus juga tahan banting gitu. Oke, Intinya, gimana kita bebasin sistem dari belenggu, wah harus nunggu dulu nih. sip, sip. Mari kita mulai bongkar. Ibarat mau renovasi sistem nih, langkah pertamanya apa dulu? Dari mana kita mulainya? Langkah awal, ini krusial banget, kita mesti petakan dulu lapangannya. Analisis alur kerja Anda. Sumber Anda itu menyarankan pakai dependency graph. Dependency graph ya? Iya, itu kayak bikin peta itu, mana tugas yang emang harus banget nunggu, yang sekuensial, terus mana yang sebenarnya bisa jalan barengan atau independen. Konkuren lah istilahnya. Pemahaman ini fundamental banget. Jadi kita lihat dulu nih, mana yang bikin macet alur waktunya. Oke, kalau petanya udah ada, gimana kita rancang jalan keluarnya? Di level arsitekturnya gitu. Nah, itu dia poin penting kedua. Kita harus pikirin arsitektur yang dari sananya udah dirancang untuk nggak saling tunggu. Oke. Pisahkan logika bisnis inti dari urusan kapan atau gimana data diakses. Sumber Anda itu menyoroti banget soal event-driven architecture atau EDA. EDA ya? Ya, sistem jadi nggak nunggu perintah urut, tapi dia bereaksi mandiri terhadap peristiwa atau event yang terjadi. Ini bukan cuma soal teknis loh. Oh gitu? Ini soal membangun sistem yang emang dasarnya lebih fleksibel dan responsif. Wah, arsitektur berbasis peristiwa. Kedengerannya ini langsung nyambung ke teknik implementasi yang spesifik ya. Gimana kita terjemahin ide ini jadi kode atau pola yang konkret? Tepat. Sumber Anda itu ngasih beberapa teknik kunci. Pertama, dan ini mungkin yang paling ngubah cara kita mikir, itu asynchronous programming. Async ya? Ya, async. Jadi alih-alih kode Anda diam nungguin satu operasi kelar, Anda bisa tembak aja beberapa tugas sekaligus, nanti hasilnya ditanganin pas udah siap. Contohnya kayak async await di Python yang ada di materi itu ya? Nah, itu dia. Ilustrasi bagus banget. Misalnya validasi pelanggan, cek stok, hitung ongkir, itu bisa jalan barengan. Nggak perlu antri satu-satu. Wah, ini kayak ngubah mentalitas ya, dari nunggu, jadi kerjain banyak hal sambil jalan. Betul. Tapi, apa ini nggak bikin alurnya jadi lebih ribet buat diikuti atau di-debug gitu? Pasti ada tantangannya, nggak dipungkiri. Terutama soal ngelola state sama error handlingnya. Tapi, nah disitulah teknik kedua ini penting banget. Event-driven architecture tadi. Pakai pola publisher-subscriber. Publisher-subscriber. Oke. Bayangin aja ada papan pengumuman digital atau event bus gitu. Pas satu bagian sistem, publisher, ngumumin, ada pesanan baru nih.
Bagian lain yang butuh info itu, subscribers, kayak modul inventaris, notifikasi, bisa langsung bereaksi sendiri-sendiri. Oh, jadi mereka nggak perlu tahu siapa yang ngirim pesan ya? Betul. Nggak perlu tahu siapa yang ngumumin atau nungguin komponen lain kelar dulu. Ini benar-benar memecah ketergantungan langsung. Ah, jadi lebih gampang buat skala dan pemisahannya yang lebih jelas ya. Oke, selain async sama event-driven, ada lagi nggak alat di kotak perkakas kita? Ada lagi, pipeline pattern. Ini berguna banget buat proses yang panjang dan ada tahap-tahapnya. Pipeline ya? Kayak pipa gitu? Mirip. Bayangin aja lini perakitan di pabrik. Prosesnya dipecah jadi stasiun-stasiun kerja. Nah, kalau memungkinkan, beberapa stasiun ini bisa kerja paralel untuk item yang beda-beda. Jadi mempercepat waktu totalnya ya? Iya, mempercepat keseluruhan waktu proses dari awal sampai akhir. Meskipun mungkin tiap tahapannya sendiri tetap sekuensial secara internal. Menarik. Semua teknik ini pasti ada landasan konsepnya yang lebih dalam ya? Banget. Ada hubungan erat sama konkurensi dan paralelisme. Itu soal gimana ngelola banyak hal yang terjadi bersamaan. Terus, ada prinsip emas nih yang ditekankan di salah satu sumber Anda. Apa tuh? Keadaan bersama adalah keadaan yang salah. Shared state is wrong state. Artinya, hindari sebisa mungkin banyak bagian sistem ngubah data yang sama barengan. Ini sumber banyak bug aneh yang susah dilacak di sistem konkuren. Waduh, terus gimana cara menghindarinya? Sumber Anda nyebutin beberapa pendekatan. Bisa pakai immutable data. Jadi data itu sekali dibuat, nggak bisa diubah lagi. Aman buat dibagikan. Oke, immutable data. Terus? Atau pakai model kayak aktor model. Jadi setiap aktor itu punya state internalnya sendiri, terus komunikasinya cuma lewat pesan. Nggak ada yang bisa langsung ngacak-ngacak data aktor lain. Ada juga konsep blackboards, tempat berbagi info tapi terkelola. Oke, aktor model blackboards. Dan satu lagi, jangan lupakan ortogonalitas. Ini prinsip desain biar komponen sistem itu nggak saling terkait terlalu erat. Miriplah sama single responsibility principle. Oh, jadi tiap bagian fokus satu tugas aja ya? Betul. Setiap bagian fokus ke satu tugas yang jelas. Jadi sistem lebih gampang dipahami, gampang dimodifikasi. Ibaratnya kayak laci perkakas. Isinya obeng ya obeng aja. Jangan campur aduk sama palu atau tang. Haha, iya benar juga. Jadi intinya jaga biar tiap bagian nggak ikut campur urusan bagian lain ya. Kalau soal praktek terbaiknya nih, secara ringkas gimana? Singkatnya ya, pas desain utamakan komposisi, data immutable tadi, terus pasang sekring atau circuit breaker buat dependensi keluar. Pengujian jadi super krusial. Pengujiannya gimana? Bukan cuma unit sama integration test biasa, tapi juga performance testing, bahkan chaos testing, buat nguji ketahanan asli sistemnya pas lagi diganggu. Chaos testing ya? Wow. Terus monitoringnya juga harus canggih. Pakai distributed tracing, matrix, logging. Ini wajib hukumnya buat ngerti alur kerja asinkron yang kompleks itu. Oke, kedengarannya komprehensif banget ya persiapannya. Jadi kalau kita berhasil nih nerapin ini semua, hadiah besarnya apa? Hasil nyatanya apa dari mutusin kopling temporal ini? Wow, manfaatnya itu bukan cuma soal angka performa loh, tapi ini transformasi fundamental. Sistem jadi jauh lebih fleksibel. Gampang banget beradaptasi sama perubahan kebutuhan. Fleksibel ya? Terus performa bisa optimal, karena kita manfaatin pemrosesan konkuren. Maintainability-nya juga meningkat drastis. Kode jadi lebih modular, terisolasi, gampang diuji. Jadi ngurangin technical debt juga ya? Pasti. Dan yang penting banget, reliabilitas atau keandalannya naik. Sistem jadi lebih tahan kalau ada bagian yang gagal, terus pulihnya juga lebih cepat. Ini soal membangun sistem yang siap ngadepin masa depan yang nggak pasti. Oke, jadi intinya keluar dari jebakan ketergantungan waktu ini bikin kita bisa bangun sistem yang lebih tangguh, lebih lincah, dan lebih gampang diurus. Ini jelas relevan banget ya buat Anda yang lagi bangun atau ngelola aplikasi modern yang butuh skala, responsif, dan bisa berkembang cepat. Tepat sekali. Di dunia digital sekarang ini, kemampuan adaptasi sama ketepatan respons itu udah jadi kunci kompetitif kan? Nah ini dia nih, jadi penutup deep dive kita kali ini, setelah dengar semua cara buat mutusin rantai waktu ini, coba deh Anda pikirkan sejenak. Dalam sistem yang Anda kenal, yang Anda pakai, atau bahkan yang Anda bangun sehari-hari, area mana sih yang paling teriak minta dibebasin dari ketergantungan waktu? Di mana potensi peningkatan terbesarnya kalau kita bisa lepas dari situ?
Pertanyaan bagus itu. Iya, itu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.